Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari yang baru, di minggu yang baru, mari kita terus belajar mengucap syukur. Hingga pada malam hari ini kita kembali bertemu kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita hari ini. Terlebih dahulu kita tunduk kepala untuk kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dari pagi, siang hingga malam hari ini Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, bahkan Tuhan berikan kami kemenangan untuk kami kembali bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami yang berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan ampuni kami, sucikan dan kuduskan kehidupan kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, yang kami simpan dalam hati dan pemikiran kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami semua, layakkan kami untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Kita akan pujikan pujian bersama-Mu Bapa. Kita pujikan dengan kesungguhan hati kita. Hanya dengan bersama Tuhan kita mampu melalui segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari serahkan hati kita, arahkan mata kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau ada bersama. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di
Kekuatan
doa syafaat. Pada malam hari ini kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar kiranya Tuhan memberkati, Tuhan turut campur tangan di dalam setiap jam-jam ibadah pada pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken, penatua. Kita doakan pelayan musik, pelayan pujian, multimedia, penerima jemaat, kolektan, bahkan mereka yang menjadi pendoa-pendoa syafaat. Biar kiranya Tuhan mengikat dengan tali kasih Tuhan, dengan para pelayan Tuhan tempat ini bersatu hati di dalam melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi mereka semua di dalam pemeliharaan Tuhan, terlebih dalam iman mereka semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan Yesus. Kita doakan juga untuk Natal tahun ini yang akan kita rayakan bulan depan, biar Tuhan juga memberkati, mempersiapkan segala rencana-rencana yang ada, bahkan Tuhan berikan cuaca yang baik, keamanan, segala keperluan dicukupkan oleh Tuhan Yesus. Kita juga doakan untuk pemerintahan bangsa dan negara kita, kota kita tercinta Lamongan juga kita doakan Tuhan mencurahkan belas kasihan Tuhan atas bangsa dan kota kita, memberkati para pemimpin bangsa dari pusat sampai daerah, memberkati tenaga medis, para medis, aparat keamanan TNI Polri, biar semuanya di dalam perlindungan Tuhan, sehingga mereka semua mampu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan kota kita. Kita berdoa untuk pilkada tanggal 9 Desember, kiranya juga Tuhan memberkati, Tuhan turut campur tangan, pilkada nanti dapat berjalan dengan baik, dengan damai, aman, terpilih pemimpin daerah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dipersilahkan Ibu Gembala memimpin kita di dalam doa syafaat dan kita semua mengaminkannya. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah habis-habisnya terus Kau curahkan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sampai pada malam hari ini kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada, dan boleh kembali berada di dalam rumah Kaba-Mu, datang di bawah kaki-Mu. Semua ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Tuhan Yesus, pada kesempatan malam hari ini kami bersatu hati, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, yang ada di dalam kota Lamongan maupun yang di luar kota Lamongan. Bahkan Tuhan, Kau ampuni terlebih dahulu segala dosa kesalahan kami sebelum kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami, baik yang sudah kami kerjakan sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga pada malam hari ini kami boleh berkenan untuk datang sujud di bawah kaki-Mu. Kami akan menaikkan doa-doa kami ini supaya dapat Tuhan mendengarkannya, Tuhan menjawabnya. Tuhan, kami serahkan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, GPPS Shalom Lamongan, di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan pelayan-pelayan-Mu yang ada, mulai dari Bapak Ibu Gembala sampai kepada diaken dan penatua, pelayan-pelayan-Mu yang melayani di sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, guru-guru CM, juga pelayan-pelayan-Mu yang ada di youth, pelayan-pelayan-Mu yang ada di wanita, di pria, di ibadah umum, semuanya Tuhan pakai, yang melayani di dalam pemberitaan firman-Mu, yang melayani
puji-pujian, yang melayani musik, yang melayani kamera, yang melayani multimedia, Tuhan, yang melayani untuk menerima jemaat dan juga tim doa. Tuhan, Engkau ikat kami semua dengan tali kasih-Mu yang sempurna. Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami melayani Engkau dengan kesungguhan hati kami, dengan hati yang mengasihi Tuhan Yesus, sehingga kami melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, semakin sungguh-sungguh Tuhan, sehingga pelayanan kami dapat berkenan di hadapan Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang kami layani. Tuhan, terima kasih, satukan kami, ikat kami dengan tali kasih-Mu yang sempurna, biar kami terus saling mengasihi, saling mengampuni, saling menasihati, saling mendorong, saling menguatkan, bahkan Tuhan kami saling untuk memberikan kesempatan satu dengan yang lain untuk melayani Engkau sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami masing-masing. Demikian juga kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang ada, mulai dari kanak-kanak, anak-anak sekolah minggu, anak-anak CM, Tuhan, anak-anak youth, Tuhan, semuanya sampai mereka yang sudah dewasa dan lanjut usia. Tuhan, Kau berkati dengan kesehatan, sehat tubuh, jiwa, roh mereka. Tuhan memberkati di dalam pekerjaan mereka, di dalam keluarga rumah tangga mereka, dan terlebih di dalam iman dan kesetiaannya kepadamu. Saat-saat pandemi seperti ini Tuhan, biarlah Tuhan jemaat-Mu semakin mendekatkan diri kepadamu. Kalau doa malam seperti malam hari ini masih secara online, biarlah Tuhan jemaat-Mu tetap semangat untuk bersama-sama dalam ibadah doa malam secara online. Walaupun kami masih berjaga jarak, tapi Tuhan Yesus tetap hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih yang saat ini mungkin ada yang dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau menjamah, Engkau memberikan kesembuhan. Jemaat-Mu yang dalam pergumulan, Tuhan, Engkau terus menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan, yang dalam keadaan jalan buntu Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Sehingga Tuhan, jemaat-Mu semakin setia, semakin kuat di dalam Engkau, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Bersama dengan Tuhan Yesus kami sanggup untuk mengatasi semua masalah. Tuhan, demikian juga sebentar lagi kami akan memperingati Natal. Walaupun tidak seperti tahun-tahun yang lalu, biarlah kami memperingati merayakan Natal tidak hanya sebagai kebiasaan, tapi benar-benar Kristus lahir tidak lagi sebagai bayi, tapi sebagai Raja yang menuntun langkah hidup kami, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan, Engkau pakai panitia yang sudah dibentuk, dan biarlah semua persiapan Tuhan berkati jemaat-jemaat-Mu yang sudah mempersembahkan persembahan untuk Natal. Tuhan juga berkati, dan mereka-mereka yang masih belum mendapatkan berkat dari Tuhan, Tuhan juga berkati supaya mereka juga dapat mempersembahkan persembahan untuk Natal. Dan Tuhan tolong supaya jemaat-Mu yang ada dapat memberikan persembahan kepada Tuhan, bukan untuk memaksakan diri, tapi biar persembahan apa yang ada padanya, sehingga tidak memaksakan diri sehingga harus pinjam sana dan pinjam sini. Tuhan, biarlah dengan persembahan-persembahan yang ada yang tidak memaksakan diri, nama Tuhan dapat dipermuliakan. Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan,
semua yang sudah dipersiapkan, baik acara, baik untuk keamanan. Tuhan, Engkau juga terus menolong cuaca. Tuhan, kami hanya berharap kepadamu dan mohon kemurahan-Mu supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami juga serahkan untuk pemerintahan kami yang ada. Tuhan, bangsa kami, kota kami, Tuhan, kami hanya mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu yang berlaku untuk negeri dan bangsa kami, kota kami. Karena kesejahteraan kota kami itu juga merupakan kesejahteraan kami. Tuhan, mari Tuhan Kau memberkati pemimpin-pemimpin kami yang dari pemimpin pusat sampai pemimpin daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, Engkau anugerahi dengan kesehatan yang baik, Engkau anugerahi dengan hikmat yang dari Tuhan, seperti Tuhan menganugerahi hikmat kepada Raja Salomo, sehingga Tuhan, negeri kami ini Tuhan dapat dipimpin oleh mereka-mereka yang ada di garis depan ini dengan memiliki roh yang takut kepada Tuhan, sehingga mereka juga takut untuk melakukan dosa. Tuhan, berkati dengan hikmat-Mu, Tuhan berkati dengan kesehatan yang ekstra, baik pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintahan, baik mereka-mereka yang di garis depan, yaitu mereka yang bagian keamanan, bagian kesehatan, semuanya Tuhan Engkau berkati sehingga dapat mengatur negeri kami ini dengan baik, dapat mengatur kota kami dengan baik, sehingga Tuhan, rakyat kecil dapat merasakan damai dan sejahtera. Tuhan, demikian juga untuk pilkada yang akan dilaksanakan serentak pada tanggal 9 Desember nanti. Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan, segala kekacauan, kerusuhan, bahkan adu domba, semua Tuhan singkirkan supaya semua dapat terkendali aman, dan siapapun yang terpilih itu kehendak Tuhan, dan Tuhan terus menganugerahi dengan roh yang takut kepada Tuhan, sehingga pemimpin kami yang ada, yang memimpin kota kami, daerah kami, Tuhan dapat memimpin dengan bijaksana, dapat memimpin dengan keadilan, sehingga rakyat kecil semuanya dapat merasakan damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Pada malam hari ini sebentar kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami yang mendengarkan, baik kami yang ada di gereja maupun yang di rumah masing-masing, baik yang di Lamongan maupun yang di luar kota Lamongan. Siapapun yang mengikuti dan mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu, dapat menyampaikannya dengan pimpinan-Mu, sehingga dapat menyampaikan dengan lugas gamblang, dan sehingga kami jemaat-Mu yang mendengarkan dapat mengerti, semakin mengerti lebih dalam lagi akan firman-Mu, dan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu kami sanggup untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu, karena dengan melakukan kebenaran firman-Mu maka kehidupan kami akan terus disertai oleh Tuhan, dan hidup kami dapat semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan melalui kehidupan kami yang taat pada firman-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Kami berdoa dan mengucap syukur malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Amin. Shalom. Kita bersyukur malam hari ini oleh kemurahan Tuhan kembali bisa bersama-sama untuk berdoa meskipun masih secara online, masih ada jarak yang
memisahkan, namun hati dan hidup kita senantiasa sama, terarah hanya kepada Tuhan, mohon akan kasih, kemurahan Tuhan, bahkan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita akan membaca dalam Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Namun saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Ya. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus sampaikan menjelang peristiwa Yesus ditangkap, diadili dan lalu dijatuhi hukuman mati, memberikan satu pesan kepada para murid pada waktu itu dan juga kepada kita hari ini tentang pentingnya kita untuk senantiasa terpaut kepada Tuhan. Kita adalah pribadi yang lemah jikalau tanpa Tuhan. Kita akan sanggup untuk menghadapi berbagai-bagai situasi dalam hidup ini jikalau Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan tentang pokok anggur, ya, di dalam ayat yang pertama dituliskan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi Yesus pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Dan setiap murid adalah seperti ranting. Hal berkaitan dengan anggur itu memang tidak asing bagi para murid. Bahkan di dalam Kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan 7, di situ tentang nyanyian kebun anggur, bagaimana dituliskan bahwa kebun anggur yang dimaksud oleh Tuhan adalah Israel dan Yehuda. Dalam ayat yang ke-7, di situ dituliskan tentang apa yang ternyata tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Ini yang dihasilkan oleh kebun anggur Tuhan, yaitu Israel dan Yehuda. Di dalam ayat-ayat yang pertama, bagaimana dalam mempersiapkan kebun anggur ini dipersiapkan dengan begitu luar biasa.
Dalam ayat yang kedua tanahnya ya dicangkul, dibuang batu-batunya, ditanami dengan benih anggur yang baik, disiapkan menara jaga, disiapkan tempat memeras anggur. Tetapi perhatikan yang dihasilkan buah anggur yang masam atau yang asam, bukan yang baik. Jadi tidak asing sesungguhnya bagi para murid. Lalu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan pokok anggur yang benar? Tadi sudah disampaikan dengan jelas bahwa pokok anggur itu dialah Yesus dan Bapalah sang pengusahanya. Para murid dan kita adalah ranting-rantingnya. Sesuatu yang perlu untuk kita kerjakan bersama adalah bagaimana kita menjadi ranting anggur atau ranting dari pokok anggur yang menghasilkan atau memberi buah. Kalau tidak ada gunanya. Tadi dari baca bersama, ranting kalau tidak memberi buah, tidak menghasilkan buah akan dipotong. Bahkan akan dibuang, dibakar. Jadi tanaman pokok anggur ini atau tanaman anggur ini tidak asing juga bagi kita. Oleh karena itu marilah kita merenungkan beberapa hal tentang bagaimana kita menjadi ranting yang memberi buah. Yang pertama, kita harus menyadari ketergantungan kita kepada sang pokok anggur. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Kebergantungan kita kepada Tuhan itu mutlak. Ya. Dalam banyak hal, bahkan dalam segala hal, kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kecakapan kita. Memang kita bisa melakukan ini, melakukan itu, bisa berhasil dalam bidang ini dan itu. Tetapi ingat bahwa yang memberikan keberhasilan kepada kita bukankah Tuhan? Yang memberikan kita kesehatan untuk kita dapat bekerja, melakukan banyak hal, bukankah itu juga Tuhan? Seringkali kita memang melupakan campur tangan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Tetapi marilah kita ingat, saudara, bahwa kita sepenuhnya bergantung kepada sang pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Siapapun kita, apapun keberadaan kita, ketika kita tidak bergantung kepada pokok anggur, maka kita tidak akan pernah menghasilkan sesuatu. Di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 13 dan 14 dituliskan demikian, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Bagaimana Tuhan menyatakan kepada Israel, kepada Yakub,
bahwa yang menjadi penolong hidup mereka Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Lalu bagaimana dengan kita? Seharusnya kita memang harus senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bersyukurlah kalau kita bisa, bersyukurlah kalau kita mampu sampai dengan hari ini. Sebab semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tadi diingatkan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Mari kita berbuah di dalam hidup kita. Melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui pemikiran kita, melalui sumbangsih, mungkin melalui pekerjaan-pekerjaan kita. Maka hal itu semua menunjukkan betapa kita adalah pribadi-pribadi yang bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita perlu memperhatikan dengan seksama bahwa di luar Tuhan, kita tidak pernah mampu menghasilkan sesuatu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Di luar Tuhan, kita tidak pernah mampu untuk berbuah. Kelihatannya memang mungkin kita dilihat mentereng ya. Kita dilihat orang, wah berhasil dalam pekerjaan A, B, C. Punya popularitas yang tinggi ya. Menjadi orang yang dikenal banyak orang. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita melekat kepada sang pokok anggur? Sebab kita hanya ranting. Dan ketika kita di luar dari pokok anggur, maka kita akan menjadi seperti ranting yang kering. Kelihatannya beribadah, kelihatannya rajin ke gereja, kelihatannya melakukan sesuatu yang dianggap baik oleh banyak orang. Tetapi semua adalah sebuah hal yang berbeda dari apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Menjadi ranting, tapi ranting yang kering. Ranting yang tidak memberi buah. Kenapa? Sebab tidak tinggal, tidak melekat pada pokok anggur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi murid Tuhan, kita memang mengalami banyak hal. Ada tuntutan-tuntutan Tuhan, memang tidak mudah. Tetapi itu yang mesti kita kerjakan bersama. Lukas pasal 9 ayat 23. Yesus mengatakan dengan tegas, barang siapa yang mau mengikut aku, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sebuah pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri. Setiap orang, siapa saja,
ketika ia mau menjadi muridku, maka ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Barang siapa ia hendak berbuah, maka ia harus menempel, melekat pada sang pokok anggur, yaitu Tuhan sendiri. Inilah yang menjadi harapan Tuhan bagi setiap muridnya, setiap orang percaya. Tidak peduli siapapun kita, maka ketika kita menjadi murid Yesus, maka kita harus berbuah di dalamnya. Jadilah ranting yang menempel, yang melekat pada batang anggur. Jangan seperti ranting yang di luar, yang tidak melekat, sehingga menjadi kering lalu dikumpulkan orang dan dibakar. Yang kedua, sadarilah bahwa di luar Tuhan, jikalau kita tidak ada bersama dengan Tuhan, kita tidak mampu menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan apa menjadi kehendak Tuhan. Yang ketiga, Bapak Saudara, bagaimana kita hidup dalam firman Tuhan sehingga memberikan sebuah buah yang baik. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ayat yang ketujuh, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Marilah sebagai murid-murid Tuhan, sebagai ranting tadi dikatakan, kita melekat kepada batang anggur yaitu Tuhan sendiri. Bagaimana caranya? Tinggal di dalam Tuhan dan biar firman itu ada di dalam hidup kita. Sehingga buah-buah yang nyata itu betul-betul dapat diketahui oleh orang. Betul-betul dapat dinikmati oleh orang. Sebab kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Maka di situ dikatakan menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tentu bukan ini yang menjadi sebuah tujuan kita. Sama tadi seperti dalam Yohanes pasal 15 ayat 7, seringkali orang hanya mengambil pada bagian yang kedua saja. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah. Seringkali kita mengklaim kepada Tuhan, Tuhan aku mau minta ini, minta itu. Padahal hidupnya tidak tinggal di dalam Tuhan. Hidupnya tidak seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Hidupnya tidak melakukan firman Tuhan. Bagaimana dia akan menerima daripada Tuhan? Tetapi marilah, tinggallah di dalam Tuhan. Biar firman itu menghidupi kita bersama. Sehingga melalui hidup kita yang berbuah dikatakan, Bapa dipermuliakan. Bahkan kita dikenal sebagai murid Tuhan. Jadi melalui hidup kita, buah dari pertobatan kita,
maka orang lain akan mengenal siapakah kita, siapakah yang kita sembah dan kita agungkan. Maka kita membutuhkan firman itu di dalam setiap hidup kita. Bukan hanya sekedar mengklaim apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mintalah, maka semua akan dipenuhkan dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita hidup dan tinggal di dalam Tuhan? Sama seperti ranting yang melekat pada pokok anggur, dan ranting itu akan memberi buah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan bersama tentang apa yang menjadi pernyataan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Marilah kita memberi buah dalam hidup iman kita, agar melalui buah hidup kita, apa yang kita kerjakan, kita perbuat, kita ucapkan, kita lakukan, Bapa dipermuliakan dan orang mengenal kita sebagai murid Tuhan. Apa yang mesti kita kerjakan? Sebagai ranting, melekatlah pada pokok anggur. Jangan tinggal di luar. Ketika engkau di luar, engkau akan dibuang, sebab engkau seperti ranting yang kering, bahkan dikumpulkan, dicampakkan orang, lalu dibakar. Hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan ada bersama dengan kita, sehingga melalui hidup kita, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan, dan kemuliaan Tuhan selalu senantiasa memperlengkapi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Seringkali kami seperti ranting yang tidak memberi buah. Sebab kami seringkali pula tidak menempel kepada batang pokok anggur yang benar, yaitu Engkau sendiri. Tuhan tolong kami, siapapun kami, apapun keberadaan kami, biar hidup kami melekat kepada Tuhan, sama seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur, sehingga ranting itu memberi buah. Demikian pula hidup kami, agar hidup kami juga memberi buah, melalui buah kehidupan yang Tuhan anugerahkan, maka nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan kami boleh dikenal sebagai murid-murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kelemahan kami, ampuni kelengahan kami, ampuni ketidakhati-hatian kami. Biar melalui firman-Mu malam hari ini, kami semakin melekat pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan, biar melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati kami semua malam hari ini, kami yang boleh bersama-sama masuk dalam ibadah doa malam secara online, mendengarkan firman-Mu, merenungkan, dan kami rindu untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, kami kembalikan setiap puji, hormat, kebesaran, dan keagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah doa kita malam hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam ibadah doa malam secara live streaming besok hari Selasa mulai pukul 18.30 sampai dengan 19.30. Tuhan Yesus memberkati.